Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pemrograman swing project yang terakhir tadi. Project yang sebelumnya itu pembuatan aplikasi graphical user interface untuk toko sepatu. Jadi untuk video sebelumnya itu masih sebatas pengelolaan data sepatu, ya, data objek sepatu. Maka dalam video kali ini kita akan melanjutkan untuk pengelolaan data pembeliannya yang di video sebelumnya sudah kita buat desainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen jendela NetBeans ya. Ya, baik. Ada sedikit modifikasi desain tampilan dari video sebelumnya karena mempertimbangkan bahwa konsep aplikasinya adalah untuk satu transaksi pembelian nanti bisa berisikan banyak sepatu ya. Jadi karena konsepnya seperti itu, maka desain tampilannya juga kita buat untuk bisa disesuaikan. Sehingga yang pertama tombol untuk tab pembelian kita modifikasi ditambahkan satu tombol yaitu tambah sepatu. Jadi nanti di sebelah kiri ada tambah dan batal, ini berkaitan dengan transaksi pembeliannya. Jadi tambah ini untuk menambah pembelian, menambah transaksi pembelian, sedangkan batal untuk membatalkan transaksi pembelian. Kemudian di bagian kanan ini adalah tombol untuk mengisikan item belanjanya pembelian ya. Jadi nanti dalam satu transaksi pembelian kita bisa menambahkan sepatu secara berulang ya, beberapa kali sesuai dengan jumlah sepatu yang dibeli. Kemudian juga bisa kita hapus sepatu yang sudah masuk di dalam keranjang pembelian yang nanti ditampilkan dalam tabel di bawahnya. Jadi yang sebelah kiri untuk pengelolaan data pembelian, kemudian tombol yang sebelah kanan ini untuk mengelola item belanja, ya, item belanja dalam transaksi pembelian. Kemudian kita tambahkan juga label untuk menampilkan kode transaksi. Jadi kita tambahkan label, kita klik nanti di palette ini, di paletnya ini, label, nanti diletakkan di dalam frame-nya, yaitu untuk kode, jadi untuk kode. Kemudian yang kedua, kita tambahkan label untuk menampilkan total biaya, ya, total biaya yang harus dibayar. Total biaya ini merupakan akumulasi dari harga setiap item sepatu ya. Setiap objek sepatu nanti akan ditambahkan harganya ke dalam total biaya. Kemudian size dari tabel gridnya kita kecilkan, kita sedikit turunkan ke bawah supaya ada space untuk label kode dan label total biaya. Jadi ini perubahan desain untuk tab pembelian. Jadi kita tambahkan tombol, kemudian kita tambahkan dua label, kemudian kita resize untuk ukuran tabelnya. Baik, setelah desainnya kita modifikasi, kita ubah sedikit. Tahap berikutnya adalah mengisikan source code untuk masing-masing tombol ya, masing-masing tombol kita tambahkan source code-nya. Sebelum masuk ke penambahan source code, ada beberapa variabel yang perlu kita tambahkan ya terkait dengan skema proses bisnisnya.
Di antaranya kita tambahkan di bagian awal program itu adalah variabel total biaya. Jadi ini untuk menyimpan total biaya yang harus dibayar oleh pembeli. Ini nanti merupakan akumulasi dari field dari atribut harga setiap objek sepatu yang dipilih oleh pembeli. Kemudian ditambahkan juga variabel CPB, jumlah pembelian. Ini untuk menyimpan data jumlah sepatu yang dibeli ya oleh pembeli. Jadi ini beberapa variabel yang kita tambahkan ya. Jadi nanti total biaya akan muncul di label total biaya. Kemudian jumlah pembelian digunakan untuk mengendalikan array ya, mengendalikan array sepatu yang ada di dalam objek pembelian sebagai kelas kontainernya. Baik, itu tambahan untuk variabelnya. Kemudian kita mulai satu persatu mengisikan perintah dalam tombolnya. Jadi mulai dari tombol tambah, ya, tambah pembelian. Ini kita bisa isikan perintah, ya, kita double klik di dalam desainnya. Kemudian kita tambahkan beberapa baris perintah. Ya, perlu digarisbawahi bahwasanya tambah pembelian ini adalah untuk menyiapkan objek pembeliannya, jadi kontainernya. Jadi untuk melakukan transaksi pembelian ada dua proses yang kita lakukan. Yang pertama menambah pembelian, kemudian menambah item belanjanya. Jadi kita mulai dengan menambah pembelian terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah dilakukan tambah pembelian, kita isikan item-item sepatunya dengan menekan tombol tambah sepatu. Di dalam tambah pembelian dimasukkan kodenya. Jadi nanti kita buat input untuk memasukkan kode transaksi pembeliannya. Kemudian kita masukkan berapa jumlah sepatunya. Ya. Jadi jumlah sepatunya kita tanyakan di awal, jumlah sepatu yang dibeli berapa. Ya. Ini kepentingannya untuk menyiapkan ukuran array-nya. Ya. Jadi nanti variabel jumlah ini kita gunakan sebagai argumen untuk membuat objek pembelian. Ya. Di dalam objek konstruktor pembelian nanti jum akan mempengaruhi jumlah atau ukuran array sepatu yang dibuat. Jadi kalau misalkan nanti beli sepatunya 2, maka dibuatnya array hanya 2 elemen. Ya, kalau dimasukkan jumnya 5, maka nanti array sepatu yang dibuat di dalam kelas pembelian nanti sejumlah 5 elemen dan seterusnya. Kemudian setelah itu total biaya dan jumlah pembelian kita set untuk 0, kita kembalikan ke 0. Ketika ditambah pembelian baru itu otomatis total biayanya dinolkan, jumlah pembelian juga dinolkan. Ya. Akan berubah seiring dengan penambahan sepatu nanti ya. Jadi isi total biaya dan isi variabel CPB akan berubah ketika nanti kita kita klik tombol tambah sepatu. Kemudian label kode kita set, kita preset, kita beri nilai kode disambung dengan kode yang kita isikan tadi. Kemudian label total biaya di set teks, ya, dibuat teksnya menampilkan teks total biaya plus isi variabel total biaya. Jadi nanti masih 0 ya karena total biayanya masih 0. Kemudian tampilan tabel di bawahnya kita reset ya. Caranya dengan memanggil set row count menjadi 0 ya. Jadi kita hubungkan objek model dengan tabel 2, tabel yang dimiliki oleh tab pembelian. Kemudian kita panggil metode set row count dengan parameter 0. Artinya ini menolkan, mengosongkan isi tabel. Kenapa perlu dikosongkan? Karena sekali lagi proses yang ditangani di tabel pembelian ini adalah satu kali transaksi ya.
Jadi yang tersimpan, yang ditampilkan di dalam tabel nanti adalah satu transaksi saja. Jadi hanya menampilkan satu transaksi, di mana di dalam satu transaksi ada banyak item sepatu. Ya, sehingga ketika ditambahkan atau dibuat pembelian baru, otomatis item-item yang sudah ada di tabel sebelumnya itu harus dikosongkan kembali. Sehingga perintahnya adalah kita gunakan set raw count dengan argumen 0. Baik, ini untuk tambah pembelian ya. Kemudian kita lanjut ke batal. Kalau batal pembelian, perintahnya nanti adalah hampir sama dengan tambah ya, sebagiannya. Jadi objek pembelian kita nulkan, kita buat nol. Kemudian total biaya kita set 0 juga. Kemudian jumlah pembelian, jumlah sepatu yang dibeli kita nolkan. Kodenya kita kosongkan, ya, tidak disambung dengan kode inputan. Kemudian total biaya ditampilkan, ya, kosong juga, tidak disambung dengan total biaya. Artinya kembali ke 0 semua. Kemudian row count-nya juga kita set 0. Ini kalau ditekan tombol batal ya. Jadi misalnya sudah diisi datanya, kemudian di tengah jalan dibatalkan, diklik tombol batal, maka ini yang dilakukan ya. Yang dilakukan oleh program. Jadi semuanya serba dinolkan. Kemudian tombol tambah sepatu. Kita lihat scriptnya, jadi bisa dengan klik kanan di tombol tambah sepatu, kemudian events, kemudian action, kemudian pilih action perform. Ya. Maka nanti akan muncul metode tambah belanja action perform. Jadi nama tombolnya tadi adalah tambah belanja. Ya, tambah belanja. Oke. Scriptnya disiapkan dulu objek S. Ini objek sepatu, temporary saja, untuk menampung objek sepatu yang akan disimpan ke dalam kontainer pembelian. Dinulkan ya karena di awal ya. Kemudian ketika tombol tambah belanja ini diklik, dicek dulu apakah jumlah pembelian, jumlah sepatu yang dibeli itu masih lebih kecil dari MS ya, maksimum sepatu yang dimiliki oleh objek pembelian sebagai kelas kontainer. Jadi kita tambahkan metode getMS di kelas pembelian. Ya. Jadi ada variabel MS maksimal sepatunya. Ya. Jadi maksimal jumlah sepatunya itu dibuat ketika konstruktor ya. Ketika dipanggil konstruktor pembelian, ada variabel n, ini masuk ke dalam MS. Jadi ditambahkan getter get ms, maksimal pembelian. Jadi dicek dulu, jadi jumlah pembeliannya apakah lebih kecil dari get ms. Jika iya, ya maka dilanjutkan proses berikutnya, masukkan mereknya. Ya. Kita inputkan mereknya, kemudian dicari dulu di dalam daftar sepatu master ya. Jadi apakah merek yang dimasukkan itu ada di master sepatu yang sudah diisikan di tab sebelumnya, ya, di tab sebelumnya. Dicek dulu, ada nggak di sana. Kalau ada, ya berarti adanya di set true. Kemudian S-nya, objek sepatu temporary, itu kita isi dengan sepatu indeks I, artinya sepatu yang ditemukan di dalam master array sepatu. Ini yang nanti akan kita tambahkan ke dalam kontainer pembelian. Oke, disimpan dulu di S, kemudian break, selesai, pencarian tidak diteruskan karena sudah ditemukan. Kemudian jika ada sama dengan true, berarti ditemukan, maka kita panggil metode add sepatu mirip dari kelas pembelian. Ya. Dengan argumen S, yaitu sepatu yang tadi sudah ditemukan di array master SPT, ya, sepatu. Kemudian jumlah pembelian jangan lupa ditambah 1 di increment ya. Kemudian total biaya dihitung, ya, total biaya ditambahkan dengan harga dari objek sepatu S yang tadi sudah kita
peroleh dari pencarian di master sepatu. Kemudian setelah diperoleh total biayanya, labelnya di set ulang ya. Jadi kita tampilkan total biayanya di label total biaya dengan metode set text ya. Total biaya plus total biaya. Oke, setelah itu data tabelnya ya, data di tabel kita update supaya muncul di tabel yang kita tambahkan. Kita siapkan row-nya, row string ya. Row yang pertama untuk JPB ini untuk jumlah pembeliannya. Jadi nanti kalau satu ya satu, kalau sudah dua ya dua dan seterusnya sebagai nomor urut. Kemudian kita tampilkan mereknya sepatu. Kemudian kita tampilkan juga harganya. Jadi nanti dalam tabel pembelian muncul 3 kolom ya, nomor urut, kemudian merek sepatu, kemudian harga sepatu. Setelah itu di add row. Jadi setelah siap row-nya, kita add-kan ke dalam model yang berhubungan dengan tabel 2 ya, dengan tabel 2. Oke. Kemudian diberi message dialog penambahan sukses. Baik, ini untuk penambahan ada beberapa kondisi. Jika merek tidak ada ya, ditampilkan message merek tidak ada. Kemudian jika array-nya sudah penuh ya, maka ditampilkan else di sini kapasitas penuh ya. Baik, ini untuk penambahan ya, penambahan sepatu. Kemudian yang berikutnya adalah penghapusan ya, menghapus item yang sudah dibeli, item yang sudah dipilih ya, item yang sudah dipilih dengan metode hapus sepatu. Jadi nanti di dalam tabel akan muncul daftar sepatu yang sudah dipilih ya, sudah dipilih. Kemudian bisa jadi ingin diubah ya, dihapus ya, ingin dihapus sehingga nanti diisi dengan data sepatu yang lain. Kita gunakan tombol hapus sepatu. Kita double klik ya. Kita masuk ke metode button hapus pembelian, hapus pembelian. Dicek dulu jumlah pembeliannya apakah lebih dari 0. Jadi syaratnya bisa diakses adalah pembeliannya lebih dari 0. Kalau masih 0 nggak bisa ya, karena masih kosong. Jadi syaratnya jumlah pembelian sepatunya sudah lebih dari 0, sudah ada isinya, ya tabelnya sudah ada isinya. Kita cari dulu di dalam objek sepatu ya, dalam pembelian. Jadi ini dalam pembelian, harap diingat bukan di master sepatunya, tetapi di dalam kontainernya pembelian. Oke, dicari ya, kita copy dulu isi dari sepatu di dalam kontainer pembelian ke dalam array temporary bantuan S ya. Jadi sepatu-sepatu yang ada di dalam objek pembelian kita copy ke dalam objek S ya. Setelah itu dicari ya. Setelah itu dicari dalam objek S, array objek S ini ID yang berisi merek sepatu yang mau dihapus. Ya. Di merek yang mau dihapus dicari dulu ke dalam array S ya, array S. Ya. Kalau ketemu brick ya. Ya. Kalau ketemu brick berarti yang mau dihapus ada di dalam array objek di dalam kontainer pembelian. Kemudian konfirmasi jika ketemu, yakin dihapus. Jika jawabannya 0, ya berarti ya. Maka biayanya dikurangi dulu. Ya, jadi total biaya karena ada penghapusan itu berkurang. Dikurangi dengan harga dari objek sepatu yang ada di dalam posisi indeks milik array S. Ya. Kemudian setelah dikurangi biayanya ditampilkan ulang. Di label total biaya, ditampilkan ulang total biaya yang baru. Kemudian kita panggil metode delete sepatu yang dimiliki oleh objek pembelian. Basisnya argumennya adalah ID, yaitu mereknya. Jadi mereknya yang diinputkan tadi itu menjadi argumen untuk penghapusan sepatu. Jangan lupa jumlah pembeliannya berkurang. Oke ya. Kemudian setelah berhasil dihapus,
isi tabel gridnya juga kita ubah ya dengan menggunakan perintah remove row ya pada posisi indeks. Indeksnya tadi disimpan ketika ketemu ya, ketika ketemu di sini indeksnya disimpan oleh dari indeks i ya disimpan. Jadi nanti ketika sudah selesai tampilannya dihapuskan row ya pada posisi indeks. Kemudian ditampilkan pesan ya berhasil dihapus. Kemudian jika batal dihapus else tadi maka ditampilkan pesan juga. Kemudian jika merek yang dicari tidak ada, yang mau dihapus tadi tidak ditemukan, maka ditampilkan juga pesan kesalahannya. Ya. Kemudian jika pembelian ternyata masih kecil, lebih kecil sama dengan 0, maka ditampilkan pesan juga bahwasanya keranjang masih kosong. Ya. Baik itu untuk tabel untuk tombol hapus sepatu. Oke, jadi itu modifikasinya. Kemudian di tabel tadi kita ubah ya. Kita tambahkan kolom baru namanya nomor ya, dengan cara klik di model ya. Di model ini kita klik. Nah, nanti ditambahkan di sini kolom nomor ya, kolom nomor. Jadi yang di sepatu hanya 2 kolom, di pembelian kita buat menjadi 3 kolom. Oke, kita coba jalankan. Kita klik kanan. Ya, kita pilih run file. Ya, muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Kita isi dulu tambah sepatu. Misalnya mereknya Bata. Harganya 200.000 misalnya. Oke, kemudian kita tambahkan merek Nike misalnya. Harganya 300.000. Kita tambahkan lagi merek Adidas misalnya. Harganya misalnya 400.000. Oke, kemudian pembelian ya kita tambah dulu ya kodenya. Kita masukkan misalnya kodenya 123. Berapa sepatu ya, misalnya kita isi 3 sepatu, jadi beli 3 sepatu langsung. Oke, muncul kode total biaya 0. Kemudian kita tambah sepatunya satu-satu. Kita tambah misalnya Nike ya. Kita masukkan merek Nike, tambah sukses ya. Muncul Nike di daftar belanjaan, harganya 300.000. Kita tambah lagi sepatu yang kedua, mereknya Bata misalnya. Ya, tambahan sukses ya. Kemudian kita tambah lagi mereknya Adidas. Oke, tambah sukses ya. Muncul 3 sepatu di dalam daftar belanjaan. Kita tambah lagi, muncul message kapasitas penuh. Ya, oke. Ya. Kemudian kita lihat total biaya akumulasi 300.000, 200.000, 400.000, diperoleh 900.000. Ini kita hapus sepatu. Ya. Kita hapus yang nomor 2 misalnya Bata. Yakin dihapus? Yes. Ya. Oke, Batanya hilang ya dari daftar belanjaan. Misalnya hapus lagi Adidas misalnya. Yakin dihapus? Yes. Ya. Hilang juga Adidas dari daftar belanjaan. Tinggal satu sepatu yaitu Nike. Yaitu harganya juga berkurang menjadi 300.000 sesuai dengan harga sepatu Nike. Baik, ini contoh
jalannya aplikasi untuk tab pembelian ya, tab pembelian. Kalau kita klik batal misalnya, ya, kodenya hilang, total biayanya direset kosong lagi. Ya. Baik, saya kira itu untuk tab pembelian ya, tab pembelian. Ya. Plus, oke, ya. Jadi ini beberapa metode yang kita tambahkan di dalam kelas pembelian tadi. Jadi yang pertama tadi kita tambahkan variabel total biaya, kemudian jumlah pembelian. Ya. Di konstruktornya aplikasi, PP-nya kita set 0, kemudian sepatunya master kita set 5. Kemudian ini yang tambah sepatu yang di video sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian ubah sepatu, ya. Kemudian hapus sepatu sudah. Nah, kemudian mulai di sini kita buat tambah pembelian. Ya. Kita masukkan kode, jumlah, ya. Kemudian variabel-variabel kita set 0. Tabelnya juga kita set 0. Kemudian tambah belanja. Ini script untuk menambah item yang dibeli, ya, yang dibelanjakan. Kemudian berikutnya adalah script untuk pembatalan, ya, batal pembelian. Ya, objek PP-nya dinulkan, ya, semua atribut-atribut variabel dinulkan. Kemudian hapus pembelian. Ya, hapus pembelian, ini untuk menghapus item-item sepatu yang dibeli. Pertama dicari dulu merek yang mau dihapus. Ya. Jika ketemu, nanti dipanggil metode delete sepatu, milik dari objek pembelian. Kemudian ditampilkan ya penghapusannya di tabel 2, diupdate ya, yang dihapus kita update sehingga tidak muncul lagi di dalam tabel dengan metode remove row. Oke, baik, saya kira itu beberapa tambahan terkait dengan tab pembelian. Tab pembelian. Oke, itu saya kira sedikit tambahan terkait dengan pemrograman string dikombinasikan dengan OOP. Ya, semoga bisa menambah pengetahuan dari mahasiswa sekalian. Sekian dari saya, selamat mencoba, selamat berlatih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.